Muti. Sore ini Talk with Santi akan kembali. Kita udah lama ya nggak ngobrol di IG. Seperti tamu-tamu saya yang lain, kali ini nggak kalah istimewa. Kita mau belajar banyak mengenai art therapy. Dari judulnya aja udah asik ya. Kesenian dipakai untuk terapi. Kebetulan ini ada ahlinya. Kurang apa lagi ya. Saya berharap teman-teman mau hadir. Ya kira-kira sejam kita ngobrol. Saya sedang menunggu tamu saya untuk join. Ini sudah join, silahkan join video. Art Therapy Jakarta. Halo Mas Pungki. Kita sedang menunggu Muti untuk request to join. Emang belum jam 4 sih. Biasa. Yes. Oh, nggak bisa. Yes, akhirnya. Wih. Halo Muti. Aduh, lama sekali kita nggak ketemu. Gila, tahun berapa ya kita mendaki anak Krakatau? Aduh, ada berapa puluh tahun yang lalu itu ya? Nggak sampai, masih 25 kan kita umurnya. So good to see you. Kita nggak nyangka ketemunya di frame IG live. So good to see you too. Yes. Ya. Yeah. Koneksi Dan ini kalau gimana kamu nanti di sini? Saya sih oke. ya? Dirimu oke kah? Oke. Terus suaranya juga oke nggak? Atau aku harus pakai? Suaranya oke? Oke. Aku juga bisa didengar ya? Bisa kok, bisa. Dengan bagus kan? Oke. Oke, terima kasih. Waduh, selamat sore. Terima kasih bahwa setelah beberapa lama, saya sebenarnya sudah lama kepingin ngundang Muti. Karena yang saya dengar kan profesi lalu ilmu itu sangat-sangat menarik gitu. Dan yang kita tahu kan ya, kayaknya kesehatan mental di Indonesia ini belum terlalu nggak sih? Belum terlalu asik dibicarain, bener nggak sih? Masih awam ya, gitu. Tapi aku sebenarnya merasa seneng banget nih diundang sama Mbak Santi nih.
Hmm, hmm. Ini Gimana tuh? nge-freeze ya akunya ya. Iya, nge-freeze. Tunggu sebentar. Kenapa ini? Welcome to internet. Biasa, it happens. Jadi sembari kita menunggu agar signal kembali normal, Muti ini adalah sarjana seni rupa dari Trisakti, lalu kemudian menambah ilmunya dengan terapi, kalau nggak salah di Singapura, tapi nanti kita tanya. Lalu Muti juga adalah founder dari Art Therapy Jakarta. Saya sudah agak lama, bentar ini dia mah sambung lagi. Oke. Selamat sore yang sudah pada hadir. Saya belum sempat memanggil satu-satu. Jimmy, Ani, Milo Melo, My Milo Melo. Sorry kalau saya salah. Kembali. Maaf banget ini nggak tahu kenapa koneksinya ya. Gitu ya. Oleh keder kali ketemu kita. Iya, tadi kita lagi ngobrol mengenai kesehatan mental kan ya. Belum kita udah ngomong mental aja nih, belum juga opening sebentar ya. Mau tahu dulu, tadi saya ngobrol tuh sementara Muti lagi freeze. Muti ini kan sarjana seni rupa, Trisakti ya kan? Ya, betul. Terus habis itu meneruskan studi di Singapura, betul ya? Untuk mendalami art therapy, is it true? Ya. Dan aku juga sebelum S2 art therapy, aku juga menjalankan early childhood education gitu. Jadi S2-nya B2 gitu. Nah, I see, wow. Memang dari situ sebenarnya aku tuh tertarik sama art therapy gitu dari S2 yang pertama itu gitu. Karena pas waktu itu juga iya, pada saat itu juga aku jadi kan sebenarnya aku punya pengalaman mengajar di sebuah National Plus School. Aku jadi guru art selama 6 tahun gitu. Ya. Wow. Gitu. Untuk anak level berapa tuh ya? Elementary. SD? Umur ya SD. Elementary. SD. Nah, dari situ tuh Kak Santi aku melihat banyak hal gitu ya, gambar-gambar anak-anak gitu ya. Terus kok ini gambar-gambar ini kok bercerita gitu. Terus kok kalau misalnya digali gitu, aku nanyain sesuatu kok kayak anak-anak jadi gampang banget ceritainnya gitu tentang hidupnya, tentang masalahnya mereka gitu. Nah, terus habis itu aku browsing tuh itu apa sih the meaning of children's art gitu loh. Di Google dulu tuh, baru pada Google tuh. Ya terus ternyata yang keluar itu ada art therapy gitu. Ini art therapy ini cukup menarik banget ya gitu. Terus ternyata ada bidang studi gitu memang tentang art therapy. Dan kalau mau jadi art therapist itu memang harus punya lulusan S2 master's degree. Jadi akhirnya ya kita ke sana deh gitu. Soalnya di Indonesia belum ada pada saat itu. Gitu. Belum ada ya? Tahun berapa itu? Itu udah 8 tahun yang lalu sebenarnya. 8 tahun yang lalu. I see. Tadi menarik ya waktu Muti cerita. Belum ada sih, Mbak. Sampai sekarang belum ada? Di Indonesia belum ada? Untuk yang degree untuk yang established ya, terus dan emang certified internationally, itu memang kan harus S2 dan S2 di Indonesia belum ada S2 art therapy itu. Belum ada, I see. Oke. Nah, tadi Muti cerita ya, waktu itu kemudian tertarik gitu karena ternyata gambar anak-anak itu berbicara gitu ya. Kami ini kan orang awam ya. Berbicara tuh maksudnya gimana? Saya dulu waktu kecil gambar, meskipun dapat nilai 2 gitu ya. Gambar aja nggak cukup. Terus saya kalau gambar tuh biasanya selalu adik saya kalau ikut nih pasti dia ketawa nih. Kalau gambar tuh selalu orang-orangan sawah gitu, berdiri aja gitu. Gitu aja terus nggak berkembang gitu. Nah, itu sebenarnya apakah setiap goresan anak itu bicara gitu? Apa bisa ada pesan gitu yang bisa ditangkap?
Jadi kalau itu tuh sebenarnya memang dipelajari ya di dunia psikologi gitu ya. Itu namanya interpretation drawings ya, projective drawings. Jadi itu Interpretation projective drawing. projective drawing itu istilahnya dari kita memproyeksikan apa yang di dalam diri kita ke dalam sesuatu yang kita bisa buat gitu. Jadi akhirnya psikolog dan art terapis dan mungkin ya spesialis lainnya gitu ya, mereka itu punya kecenderungan untuk kepercayaan bahwa gambar-gambar yang kita buat itu adalah bentuk dari subconscious kita gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita di pas waktu kapan ya, kalau mau masuk ke kuliah gitu atau mau masuk kerja gitu kan, kita disuruh gambar tuh orang ya kan, rumah gitu ya, house tree person namanya. Itu namanya house tree person test. Nah itu projective termasuk projective drawings gitu, yang di situ kita itu bisa melihat bentuk-bentuk gitu ya, bentuk-bentuk dari orang tersebut, goresan-goresan, terus pokoknya kayak sketchesnya juga kayak gimana gitu ya. Dari situ nanti mungkin bisa ada interpretasi. Nah tapi kalau art therapy itu sebenarnya kita itu lebih dari assessment. Kalau itu kan sebenarnya kan bentuknya assessment. Kita mau melihat diri orang itu seperti apa, personality orang itu seperti apa. Tapi kalau di art therapy itu tuh kita mau kita tuh sebenarnya tujuannya itu tuh untuk mencari makna gitu, mencari melepas emosi gitu kan, terus menyelesaikan konflik dan masalah. Nah kalau misalnya untuk cuman untuk assessment itu mungkin itu di bagian awalnya aja gitu kita pakai assessment. Tapi kalau untuk prosesnya sendiri itu lebih dalam lagi Mbak gitu. Saya ingat ya kalau apa sih psikotes ya kalau kita mau kerja gitu ya atau sekolah gitu ya. Saya jadi merenung-renung dulu kira-kira orang yang mengakses gambar saya itu kira-kira dia gimana ya kesannya ketika ngelihat gambar saya. Nggak jelas. Tapi, sini Mbak, saya lihat. Oh iya ya, kapan-kapan ya. Oh gambarnya masih gitu orang-orang sawah. Oke. Nah itu berarti kan apa namanya tadi saya mau cerita mau apa sampai lupa. Tapi artinya goresan atau dia ada tahap awal memang ya, orang kalau menggores apa itu dibaca, tapi kemudian lebih dalam lagi ketika dia masuk ke ranah terapi gitu. Ketika ada berarti kalau udah masuk ke ranah terapi itu dalam tanda kutip, correct me if I'm wrong ya, berarti apakah ada luapan-luapan emosi yang mungkin perlu dibenahi gitu? Mungkin kalau istilahnya ngaco sorry ya, apakah begitu? Jadi kalau setelah misalnya kita kan kalau tahap awal itu bukan cuma assessment aja, tapi kita interview. Kita tanya latar belakangnya kayak gimana, terus masalahnya apa, yang dirasakan apa gitu ya. Dari situ nanti kita tahu tuh maksudnya ini mungkin kita kasih tindakan atau pendekatan yang tertentu gitu untuk spesial untuk klien tersebut gitu. Nah nanti kita juga menentukan kayak apa sih materials apa yang mereka butuhkan. Mulai sendat-sendat lagi nih. Oh sorry gimana, masih tersendat nggak? Mulai ini lagi freeze. Nge-freeze lagi. Tunggu. Enggak, sekarang udah. Mulai ya gitu deh. Oke. Iya, jadi artinya ya berarti masuk ke ranah itu ya. Artinya ada apa namanya itu elevating gitu atau apa tahapan gitu ya. Tahapan. Jadi setelah itu pendekatan awal, terus nanti kita menentukan tindakan apa yang cocok buat mereka gitu. Misalnya kita menentukan materials apa yang mereka butuhkan. Soalnya materials itu punya fungsi yang berbeda-beda dan efek yang berbeda-beda sama semua orang gitu. Jadi contohnya gitu, kalau kita pakai paint atau pakai watercolor itu beda efeknya sama kita pakai pensil atau pakai markers gitu ya. Kalau kita pakai paint itu kan bentuknya fluid gitu ya Mbak Santi. Jadi kalau fluidity itu tuh menimbulkan kesan aman, nyaman gitu ya, atau tentram gitu, seperti air gitu. Jadi kita kalau goresnya juga kayak gini gitu ya, geraknya gitu. Tapi kalau pakai pensil gitu kita kan beda banget ya, kita ada sketching,
ada mungkin juga lebih detail gitu garisnya gitu. Nah, itu kita pelajari tuh di art therapy gitu, fungsi-fungsi dari art materials dan efek-efeknya masing-masing gitu. Oke, jadi material itu memang outputnya berbeda ya, materi yang kita pakai, kemudian apa yang terbaca. Tapi berarti kalau misalnya saya pakai pensil gambar gitu ya, mungkin kemudian Muti bisa mengakses, membaca, memahami gitu ya. Terus saya ngerti gitu ya. Terus saya rubah nih, sekarang pakai cat air. Apakah kemudian saya menjadi personality yang berbeda karena materinya berbeda kah? Gini, jadi sebenarnya satu ya, ini ada poin-poin yang mungkin aku juga mau jelasin sama Mbak Santi gitu ya. Sebenarnya interpretasinya itu juga kalau di art therapy itu kita itu memakai opini-opini atau interpretation dari kliennya. Jadi kita tuh nggak, oh kalau misalnya kamu pakai warna kuning itu artinya kamu itu lagi ceria gitu kan. Kalau universal meaning dari kuning itu kan ceria gitu ya, happy gitu ya. Jadi sebenarnya di art therapy itu sendiri itu kita maunya memang pendekatannya kliennya itu sendiri itu yang menjadi mandiri gitu. Dia itu yang menentukan kemana arahnya dia mau pergi gitu ya. Terus menentukan meaning dari apa yang dia buat gitu. Jadi sehingga mereka yang make sense of what they made gitu sebenarnya. Nah, terus setelah itu kalau misalnya kita udah ada diskusi gitu ya, oh aku lagi gambar kuning nih gitu, lagi aku pakai kuning di mana-mana gitu. Terus nanti aku nanya, oh kuning bagi kamu itu apa gitu. Oh bagiku kuning itu kesedihan gitu, mungkin dia bilang. Soalnya aku melihat banyak bendera kuning kemarin. Soalnya kan misalnya ada keluarga yang meninggal gitu kan. Itu berarti kan berbeda lagi kan interpretasi. The world interpretation of yellow itu kan sangat beda ya, kontras banget gitu. Nah dari situ nanti kita bergeraknya gitu. Oh oke, that yellow gitu, itu yellow itu tuh artinya kesedihan ya gitu. Oh oke gitu. Terus mungkin dari situ nanti kita banyak diskusi tentang kesedihan itu gitu. Terus ya itu tugas-tugas terapis itu adalah untuk mendengar gitu ya, untuk mengcontain feelingsnya mereka gitu ya. Terus untuk nge-guide mereka untuk kemana ke arahnya, memvalidasi gitu, sehingga orang tersebut, klien tersebut itu bisa heal ya, atau bisa get better from that gitu. Nah sebenarnya sih interpretasinya beda banget ya sama yang kita tes gambar gitu ya. Ya tes gambar kan kita dapat hasilnya itu kamu orangnya agresif, ada ini ada itu gitu ya, terus kamu ceria ternyata gitu. Sebenarnya berbeda kan konsepnya gitu. Ya. Dan tadi Muti cerita mengenai interpretasi, kemudian orang cerita mengenai warna itu, saya bayangin ya keunikan tiap orang itu menjadi bisa sangat transparan ya dalam proses ini gitu ya. Karena interpretasi itu kan luasnya nggak keru-keruan ya, seluas alam semesta ini kan gitu. Jadi makanya menjadi sangat personal gitu ya. Very personal. Itu juga kayak konteks cultural background gitu ya, terus gender itu juga kita perlu perhitungkan gitu. Soalnya bagi merah bagi laki-laki sama perempuan itu beda juga gitu. Culture juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita pakai projective drawings atau kayak house tree drawing yang kayak kita biasa pakai gitu di psikologi gitu, itu kan sebenarnya nggak personal sama sekali ya gitu. Jadi memang itu universal gitu ya. Mungkin kita take account aja kan, kita juga diajarin gitu ya, arti ini apa, arti itu apa. Tapi we just take account aja gitu. Jadikan itu informasi buat kita sendiri gitu. Tapi nanti kalau misalnya memang ada yang sama gitu atau ada pattern yang kelihatan di dalam artworknya klien tersebut, nanti kita bisa kayak pinpoint, aku lihat nih kayak kamu pakai banyak warna coklat ya gitu akhir-akhir ini, dan sepertinya mood kamu juga menunjukkan sesuatu gitu ya di situ gitu, atau mood kamu lagi down banget, apa kamu memang feeling down akhir-akhir ini gitu. Kalau soalnya coklat itu artinya kalau di interpretive drawings itu dia lagi depresi gitu. Tapi kan ada juga coklat. Jadi tetap ada. Iya. Tetap aja. Jadi tetap ada universally universal meaning ya. Universal meaning gitu. Tapi tetap harus
reconfirm gitu ya Iya, dengan betul. Trian gitu ya. I see. Betul. Oke. Nah, Iya. sebelum kita coba ke agak yang apa topik yang tadi kita singgung tapi yang kayaknya kok kebagian gitu ya. Tapi sekarang ini Terlalu jadi saya dalam pikir ini sekarang. pasti ini pasti menarik nih karena kan judulnya art therapy untuk kesehatan mental. Iya. Nah, Mm-mm. mental health is not something yang secara terbuka di budaya kita diobrolin, ya nggak sih? Yes. Dari zaman saya, nggak tahu kalau zaman anak-anak sekarang mungkin sudah jauh lebih terbuka gitu ya. Tapi Yes. kan kita nggak ngomongin gitu ya. Dan apa persepsi ya masih ada gitu kalau orang datang ke terapis, Ya. orang ke psikolog gitu atau ke psikiater, wah gendeng nih orang ini pasti. Oh ini pasti begini, pasti begitu. Jadi stigma, stereotip itu kan masih rampant gitu ya. Yes. Anda sebagai seorang psikiater ya atau psikolog atau orang yang berada di dunia itu gitu, apa komentarnya? Komentarnya ya. Jadi sebenarnya ya stigma itu tuh perlu dihilangkan ya pasti ya. Soalnya kita itu sebenarnya mental illness gitu ya sama aja seperti sama physical illness sebenarnya. Jadi kayak selama ini tuh beban apa tanggungan yang kita lakukan gitu atau kita apa perhatian yang kita lakukan terhadap wellness kita itu cuma mungkin physical ke arah physical ya beratnya ya. Tapi padahal mental kita itu sangat penting dan sebenarnya berhubungan sama fisik kita gitu. Sekarang udah banyak sekali penemuan-temuan itu kalau misalnya kita kalau kita tuh stres terus gitu dalam setahun gitu kita stres terus kita tuh anxiety gitu dalam hari-hari kita tuh nggak apa namanya kita tuh nggak happy gitu atau nggak tenang gitu ya itu kan menimbulkan penyakit gitu. Kemarin ada sempat kita baca juga tentang ada hubungan dengan apa namanya darah tinggi dengan stres gitu ya atau penyakit jantung dengan stres atau dengan tekanan jiwa gitu ya itu sebenarnya ternyata ada korelasinya gitu. Sekarang juga udah mulai banyak gitu ya temuan-temuan tentang neuroscience yang bilang juga kalau kita kalau misalnya ngelakuin kegiatan ini gitu kita bisa menghasilkan serotonin, endorphins gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan art kita happy gitu kita kayak menimbulkan happy chemicals gitu di dalam diri kita yang membuat kita itu lebih sehat secara fisik gitu ya. Jadi dan apa kayak chemical brain chemical yang apa namanya kayak oksitosin gitu dan lain-lain itu yang membuat kita sedih gitu dan depresi dan sebenarnya itu berhubungan sekali sama pain. Itu juga berhubungan sekali dengan darah tinggi apa namanya tingkat gula gitu. Jadi it's really really interesting gitu. Iya, dan gini, kayaknya kalau kita dibilang, oh Santi ini tekanan darahnya tinggi sekali nih, gitu. Kayaknya kita, oh iya obatnya apa dok, gitu ya, misalnya. Atau kamu tuh kolesterolnya tinggi, gitu ya. Oh iya, mau gini gitu. Tapi kalau bilang, kamu nih kesehatan mentalnya terganggu. Sama bilang, in denial gitu. Kayaknya seolah-olah kalau dibilang fisik ya oke lah, gula, keberatan, kelebihan berat badan, masa udah biasa, ya dibilang gitu. Tapi kemudian ketika ada orang ngomong mengenai istilah ke arah situ tuh, mentally disturbed atau Anda tuh sebenarnya sedang tidak sehat secara mental. Wah, itu kayaknya seolah-olah kita tolak gitu loh, kayaknya aib gitu ya. Nah, kenapa ya? Oke, ada budaya, ada shame gitu ya mungkin ya, tapi gimana orang-orang seperti yang ada di profesi Muti dan mungkin rekan-rekan lain untuk bisa menyadarkan kita atau bukan menyadarkan ya, tapi memberi pencerahan gitu bahwa itu adalah sesuatu yang wajar gitu loh. Kayaknya saya kalau dibilang bahwa saya mental itu ya tersinggung sih gitu, tapi ya mungkin saja ya kadang-kadang stres gitu atau padahal semua orang punya gitu, penyakit tiba-tiba. mental loh Mbak. Nah, sebenarnya itu saya tadi mau mancing ke arah situ. Nah, iya. Oke. Elaborate itu. Semua orang punya penyakit mental. Orang tuh nggak bisa lari dari trauma. Semua orang yang lahir di dunia ini tidak bisa lari dari trauma. Trauma itu bisa kecil, gitu ya. Kecil terus menerus, kecil cuma sebentar, besar dalam waktu dalam waktu yang singkat gitu, atau besar terus menerus juga gitu ya. Jadi semua orang itu tidak bisa lari dari itu. Nah, kedua juga kita juga pasti ada rasa sedih,
rasa stres. Terus depression itu juga sebenarnya nggak awam gitu, semua orang juga mungkin bisa mengalami depresi dalam satu waktu dalam hidupnya gitu ya. Tapi memang untuk membicarakannya itu sekarang mungkin lebih terbuka ya daripada dulu. Soalnya dulu itu kita diajarkan untuk nggak boleh nangis gitu ya. Anak nggak boleh nangis, harus kuat gitu. Kenapa kamu nggak lulus? Kamu udah jangan nangis gitu, nggak boleh gitu. Ya udah kamu harus tegar gitu. Sedangkan validasi gitu untuk menangis itu itu penting gitu. Atau kalau misalnya sedih itu nggak apa-apa gitu. Nah itu dari situ aja itu culture kita kan membangun kita seperti itu. Yes, Ya, yes. ya, Jadi terus, jadi berarti aduh sedih sekali ya kita ini sebenarnya anak-anak ini. Apa Atau udah diam, jangan nangis, udah. Iya. Ayo, kamu. Padahal aduh gila sakit banget ini kakiku gitu kan. Ya kan? Kita ini sudah dari ketika kecil kan kita juga sebenarnya sedang mencoba memahami ya dunia ini apa sih gitu ya. Persoalan ini itu apa gitu ya. Belum tentu kita bisa udah langsung dikasih itu diksi-diksi yang tone-nya is either correctional atau instructional gitu kan. Jangan begini, jangan begitu. Nah, jadi makin depresi kan seharusnya kita ini kan sebenarnya kalau tingkat depresi kita ini harusnya kan tinggi sekali ya. Tapi kok kayaknya enggak dengan rela gitu bilang bahwa ya saya depresi. Itu bukan nggak biasa ya. Iya, karena tidak diterima selama ini kayak perasaan-perasaan yang tidak, ya maksudnya yang bukan positif ya, dalam arti ya yang kita kenal gitu seperti happy gitu ya. Kalau positif kan seperti itu, kalau misalnya negatif itu kita kurang di-accept gitu. Dalam pertemanan pun seperti itu gitu. Jadi kita juga kalau misalnya kita punya teman yang sedang sedih gitu, kita kadang-kadang bingung caranya kita untuk menghibur dia gimana ya gitu. Yang habis putus gitu ya, udah nanti banyak lain kok, cowok lain gitu kan, biasanya kita ngomong kayak gitu ya. Padahal kan sebenarnya itu tidak tervalidasi gitu loh, perasaan kita itu. Jadi kita memang masih awam sekali di situ gitu. Jadi perasaan-perasaan itu tidak diterima oleh masyarakat. Tapi sekarang itu kemarin aneh banget ya. Jadi bulan Oktober ini aku tuh banyak sekali diundang sama anak-anak muda malah gitu. Jadi mereka itu lebih aware dengan mental illness gitu dan mental wellness. Jadi kemarin itu kan karena Oktober itu bulan mental health ya. Jadi mereka itu banyak sekali gitu mau ingin tahu tentang mental health dan bagaimana kalau mental health itu biar bisa diterima gitu oleh masyarakat. Nah, karena art terapi itu mungkin bersifat universal gitu ya dan asik gitu ya, terus kayaknya lagi happening gitu ya. Art itu kan lagi gitu, lagi keren-kerennya gitu, trending gitu ya. Art itu. Jadi mereka itu pengen yang ringan-ringan gitu loh. Kesannya ringan padahal sebenarnya art terapi itu dalam gitu. Tapi mereka itu kemasannya pengen yang seperti itu dan bisa diterima oleh yang fun gitu, yang diterima sama umur mereka gitu. Dan tadi dan kita kan ini sudah mulai ya, berarti ada sesuatu yang menggembirakan sebenarnya. Sehingga sesuatu yang depressing atau mental health itu adalah ya itu wajar gitu. Bukan berarti terus kita adalah orang-orang yang sangat freak gitu, enggak ya. Lalu jadi terlalu akan ada banyak ini kan artinya jalan ya sebenarnya untuk bisa healing gitu atau mulai menyembuhkan diri dan segala macam. Nah, art terapi adalah salah satu alternatifnya gitu ya. Nah, kan disebutnya art gitu ya. Tapi tadi Muti cerita mengenai banyak gambar gitu. Art itu kan luas gitu. Apakah memang ini hanya gambar? Oh enggak. Jadi art terapi itu mencakup visual arts. Jadi apapun yang visual arts itu masuk ke dalam art terapi. Jadi termasuk fotografi, videografi, animation gitu ya. Sekarang ada digital art therapy yang kita memang pakai medianya, pakai iPad, pakai Photoshop gitu. Jadi memang apapun yang bentuknya visual arts itu termasuk dalam ranah art therapy. Nah tapi kalau kan orang-orang jadi kadang-kadang juga ada yang misinterpret juga gitu tentang art terapi ya. Kan art itu kan besar juga kan ada music gitu, ada dance gitu. Kalau di luar negeri itu term art itu sangat luas gitu ya. Tapi kalau aku belajarnya art terapi itu memang di visual arts gitu. Dan kalau misalnya ada
sebenarnya ada music therapy, ada dance therapy juga gitu di luar negeri udah sangat sangat itu ya mushrooming gitu. Sekarang music therapy juga dipakai mana gitu. Nah itu mereka masuk ke payung creative arts therapies gitu. Oke. Nah, oke, kalau misalnya nih walk us through nih ya, kalau untuk lebih tahu mengenai apa sih tahapannya kalau misalnya Santi nih datang ke Muti gitu. Tolong, saya ini lagi banyak pikiran ini, mikirin negara nih kayaknya, waduh, berat gitu ya. Berat. Terus Jangan aku datang, ke saya gitu, deh kamu, Cik. Negara ini berat. Nah, ketika saya datang gitu ya, lalu apa tahapannya bagaimana gitu? Boleh diceritain prosesnya gitu. Jadi biasanya kalau orang-orang yang datang ke tempat art terapi itu mereka itu udah ada referral dari dokter, psikiater atau dari psikolog gitu atau dari guru gitu karena mereka punya masalah gitu. Tapi kalau misalnya udah datang ya itu kan mereka melakukan interview gitu. Nanti harus ada isi form juga gitu. Kalau misalnya memang masih anak-anak ya kita interview orang tuanya gitu. Nah terus setelah itu nanti kita ada masa assessment. Assessment itu biasanya 2 kali pertemuan. Assessment itu kita meminta klien-klien kita itu membuat sesuatu. Nah dari situ nanti kita banyak informasi yang masuk gitu dalam kegiatan dan prosesnya itu gitu dan hasilnya juga. Gitu. Setelah itu baru nanti ada penentuan objektif. Jadi objektif dari terapi itu apa gitu. Nah, apa Mbak Santi harus kayak mengalihkan perhatian dari politik gitu. Caranya gimana gitu. Mungkin harus kayak painting aja setiap hari gitu ya, kayak gitu. Meregulasi emosi aja gitu ya. Gimana caranya nanti diajarin gitu. Nah, itu terus setelah itu kalau misalnya udah get better gitu ya. Kita itu punya nanti ada maintenance session. Jadi nggak perlu sesering itu atau kalau misalnya memang butuh kayak informasi tambahan untuk keluarga gitu atau penanganannya karena kesembuhan seseorang itu bukan bergantung pada hubungan terapis dan klien aja tapi mungkin dari lingkungan hidupnya. Jadi nanti kita memang harus kita harus edukasi orang-orang sekitarnya gitu. Biasanya kalau emang yang datang tuh anak-anak biasanya kita edukasi orang tuanya. Orang tuanya. Ya, jadi kita nggak mau sampai orang klien tersebut tergantung sama kita. Kita maunya memang mereka mandiri dan mereka bisa menemukan support system di luar dari terapi ini gitu akhirnya kan sebenarnya. Karena ultimately itu tujuannya sebenarnya. Ultimately ya itu tujuannya, betul. Untuk bisa survive dan untuk berkembang sendiri di luar gitu tanpa bantuan aku gitu. Karena bagaimanapun juga kan individu itu harus survive di masyarakatnya gitu ya. Betul. Dia kan nggak mungkin in solitary gitu. Sehingga mungkin salah satu output dari terapi ini adalah bagaimana kamu survive di sana kan gitu ya. Betul. Ya. Oke. Jadi ada kemungkinan bahwa misalnya saya datang nih, wah saya stres nih ngurusin negara misalnya gitu. Tapi ternyata di dalam prosesnya bisa aja ketemu hal-hal lain gitu ya. Iya betul. Sebenarnya adalah pemicu yang paling besar gitu ya. Mungkin saja. Ya mungkin aja gara-gara Mbak Santi terlalu ngurusin orang lain, nggak pernah ngurusin diri sendiri gitu kan. Iya sih, saya ini memang orangnya nggak egois sih. Mikirin orang banyak. Ya freeze lagi. Iya, freeze lagi, nggak apa-apa deh. Nanti kita coba. Oke, jadi seninya bisa macam-macam. Nah, kalau kita sekarang ngomongin soal seni nih, bagaimana sebenarnya? Halo, kamu Muti masih bisa loh, aku bisa dengar saya ya? Iya Mbak Santi, tapi aku nggak bisa. Iya, tapi ya apa-apa deh. Ya ini suaranya doang ya. Mantap. Nggak apa-apa deh. Nah, lucu kok mukanya di sini lucu. Berhenti gitu. Oke, nah seni, nah gini, seni itu sebenarnya kalau orang tertarik nih untuk mendalami ilmu ini gitu ya. Oke. Pertama memang dia harus punya latar belakang pendidikan atau sekolah dulu mengenai psikologi gitu ya, betul ya? Betul. Lalu seni gitu ya, ditambah dengan seni. Nah, saya pengen tanya nih, seni itu sebenarnya bakat apa bisa dilatih sih?
Oke. Jadi sebenarnya if you can write, then you can draw. Gitu. If you can talk, you can sing. Oh. If you can stand, you can walk. If you can walk, you can dance. Gitu. Itu istilahnya ya. Jadi sebenarnya seni itu semua orang tuh pasti bisa. Cuman nggak bisanya itu karena orang tersebut itu tidak melatihnya aja, atau mereka punya fear bahwa mereka itu tuh nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya pas waktu kita masih kecil tuh kita kan nggak ada ketakutan gitu ya untuk memegang pensil. kita mau gambar apa aja juga kayak mungkin lebih kayak ekspresif gitu dan lebih lepas gitu kan. Nah kalau kita meranjak dewasa, kita banyak kayak opini-opini orang lain yang kayak menilai, kita juga sendiri ikut menilai gitu, guru gitu ya. Itu gunungnya kenapa kayak gitu, warnanya kenapa warna biru gunungnya gitu kan. Nah, yang seperti itu gitu yang membuat, yang menghambat kita untuk menjadi seorang seniman gitu. Tapi pantes saya nggak pernah bisa jadi seniman ya. Karena gunung saya selalu diprotes sama guru saya, gunungnya. Iya, terus warnanya nggak boleh keluar dari garis gitu kan, misalnya. Nah, waduh. Padahal sebenarnya, aduh, warna keluar dari garis itu sangat ekspresif gitu kan, ya. Malah kalau nggak ada garis juga sebenarnya itu Van Gogh gitu loh. Ya kan? The priciest painting in the world ya kan, the most expensive. Tapi itulah yang maksudnya yang membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri. Itu ya pembentukan dari environment kita gitu yang membentuk seperti itu. Sih. Ya, jadi kita tuh evolve memang ya, berubah, berkembang gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya semua orang bisa ya, punya lah gitu ya, kecakapan untuk melakukan atau menghasilkan karya-karya seni gitu ya. Tapi freeze lagi nih kayaknya. Iya memang. Freeze-nya makin parah nih. Oh enggak ya? Enggak. Oh masih freeze tapi tetap denger ya. Oke. Gambar aku yang penting freeze. Suaranya. Iya memang, tapi suaranya masih oke. Oke, jadi setiap orang sih sebenarnya punya gitu ya. Cuman memang ada yang nggak diasah, nggak dilatih gitu. Tapi sebenarnya semuanya punya gitu ya. Lalu apakah, nah ini kan Muti foundernya Art Therapy ya, Jakarta, betul ya? Betul. Iya. Dan betul. Biasanya orang itu tahun berapa ya, Muti? Jadi Art Therapy Jakarta itu terbentuk 8 tahun yang lalu, gitu. Aku sama partnerku, namanya Cindy Harjatanaya. Dia itu adalah teman sekelasku pas waktu di LaSalle, Singapura. Itu yang tempat sekolah yang aku dalamin art terapi. Itu saya dan beliau itu membentuk suatu tempat terapi, art terapi khususnya gitu untuk melayani orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Tapi memang kita bagi-bagi tugas gitu. Memang juga dari sesuai dengan interest kita juga gitu. Jadi emang Cindy itu spesialisasinya anak-anak dan manula gitu ya. Kalau aku memang teenager sama adults gitu. Itu memang sengaja ya gitu. Jadi dari paling muda sampai paling tua gitu, sama yang tengah-tengah gitu ya. Soalnya pendekatannya juga beda Mbak Santi gitu. Jadi kalau misalnya remaja itu misalnya kan dia di fase kehidupan yang mungkin mencari jati diri gitu. Nah, terus kalau misalnya adults gitu, mereka juga lagi masih fase mencari jati diri. Jadi memang tema-temanya itu juga masih bergelut di situ gitu. Dan kalau misalnya biasanya kan kita tuh kalau misalnya umur-umur segini kita kan we wanna know who we are gitu ya. Kita itu siapa gitu. Terus kita establish sebagai orang itu seperti orang yang seperti apa dan lain-lain. Itu mulai dari adolescence sampai adulthood gitu ya. Kalau misalnya yang udah udah agak late adulthood, mereka mungkin udah established, mungkin mereka punya berbagai macam masalah-masalahnya mungkin beda ya, mungkin lebih kayak ke arah illness gitu ya, atau pertumbuhan keluarga lagi gitu, mereka punya cucu dan lain masalahnya di sana ya gitu. Nah kalau misalnya anak-anak ya itu juga istilahnya kalau anak-anak sama manula itu mungkin ada kesamaannya, yaitu mungkin ya
needs-nya lebih tinggi gitu, needy-nya lebih tinggi gitu, atau I see. I see. kecenderungannya itu lebih kayak kanak-kanakan ya gitu ya, kalau misalnya Manula itu Ya, juga ya, ya. ya. Jadi I see. mirip-mirip ke arah sana gitu. Jadi dilihat dari persamaan kebutuhannya sebenarnya, Iya bukan betul. umurnya ya, tapi Iya, pendekatannya kebutuhannya gitu. juga I biar see. kita nggak terlalu jomplang banget gitu sebenarnya. I see. Mm-mm. Nah, saya udah 50 lebih kok masih gampang dengan jati diri. Gimana ini berarti? Susah ini. Itu sampai seumur hidup loh, Mbak. Oh, gitu. Jangan Syukurlah. khawatir. Oke, oke. Ya, berarti oke. Jadi range-nya memang ternyata bisa siapa saja ya, umur berapa saja ya. Bisa bisa Yes, mendapatkan. art therapy itu untuk semua Hmm, umur dan semua background hmm, gitu. hmm, Tapi memang hmm, memang ada keterbatasannya juga Mbak gitu. Jadi kita nggak hmm. bisa bilang art therapy is for everybody gitu ya. Jadi I memang see. um, ada apa namanya orang-orang yang mungkin lebih menemukan manfaat dari yoga, meditation gitu ya, atau I apa see. namanya Hmm, hypnotherapy gitu, atau oke. pendekatan-pendekatan yang lain gitu ya dibandingin art therapy gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan juga gitu ya. Dan Betul, betul. um, apa namanya, jadi kadang-kadang juga itu juga cocok-cocokan juga sama terapisnya gitu Mbak Santi gitu. Betul, betul. Kalau Ada istilah berapa terapis di art kita therapy di sekarang di Jakarta? sini ada psikolog klinis, satu psikolog Hmm, klinis, kita juga ada psikoterapis, kita juga hmm, ada apa namanya, psikiater juga yang ikut gabung sama kita, dokter gitu ya, yang kalau I misalnya see. memang Hmm, membutuhkan penanganan medicine gitu ya, jadi beliau yang bisa kasih gitu. Dan ada art terapisnya sih ada 3 sih sekarang ini gitu. Jadi I see. ya ada 7 orangan lah ya sekarang di sini. Tapi memang Hmm. karena kita lagi pandemi seperti ini, needs-nya kita makin banyak, ternyata banyak orang yang mencari gitu pada Oh, ternyata gitu. I see. Karena Nah, mm, mm, mm. ya, nah itu apa bisa dilakukan online berarti Nah, kita selama terapinya? ini memang melakukannya online, Mbak. Tapi kalau misalnya Oh, memang kebutuhannya itu adalah interaksi gitu ya, sosialisasi, ya kita mau nggak mau kita hmm, harus ketemu gitu. Soalnya sekarang kita banyak sekali orang-orang yang merasa kesepian gitu loh, hampa. Karena hmm, mereka terlalu banyak di dalam rumah dan jarang sekali I see. sosialisasi gitu. Yang dulunya Untuk mungkin mereka sosialisasi lewat media sosial nggak ngaruh ya, beda Mbak? sih ya. Bukan hal Feel-nya yang itu beda sama ya? banget ya, Mbak Mbak I Mbak see. Santi. Kalau Hmm. sosial media itu kadang-kadang kita bisa nutupi ya, gitu. Hmm, Kita hmm, bisa hmm, hmm, dandan hmm. sementara, terus kita cuman kayak ngomong berapa waktu gitu, tapi nggak kelihatan gitu ya gesture-gesture Yes, kita yes. seperti apa gitu. Terus foto-foto kita mungkin Hmm, yang dilihat gitu kan cuma jepretan kan. Sebenarnya itu kan hmm, momentum hmm, sekali gitu. hmm. Kalau kita ketemu gitu seminggu sekali, banyak sekali yang bisa terlihat sebenarnya. Dan Nah, saya jadi ingat ada orang tua, maaf saya potong, mm, orang tua generasi Alpha yang bilang bahwa mm, Alpha itu kan begitu lahir adalah ya media sosial lah ya dunianya iya internet. betul. Lalu pandemi pula gitu ya. Sehingga kayaknya ini orang tua yang mencoba untuk menerima gitu realitanya. Dia lalu cerita dia mengamati anaknya itu bergaul lewat media sosial, lewat FB, bertemannya itu dari games gitu ya. Sehingga kata dia nih, kata orang tua ini dia bilang, kata seorang bapak dia bilang, jadi anak-anak saya ini yang generasi alpha ini, mereka itu satu-satunya alat untuk bisa menjalin relasi adalah trust gitu. Saya pikir, oh iya gila juga ya. Karena mereka nggak ketemu dan nggak apa namanya the luxury of get together physically with others itu kan buat mereka menjadi terbatas gitu. Nah, apa Mm. ya kira-kira potensi ke depan yang akan terjadi sih pada generasi ini gitu dari sudut pandang seorang psikolog? Ya interaksi interaksi sosialnya itu akan berubah gitu. Jadi Hmm. ekspektasi kita untuk berinteraksi secara sosial juga akan menurun. Hmm. Dan apa kualitasnya juga akan berbeda gitu ya. Dan untuk Hmm. apa namanya individualitasnya juga akan lebih tinggi ya. Jadinya akhirnya Hmm. um, Dan itu bukan perilaku-perilaku yang diharapkan ya untuk bisa survive dalam masyarakat ya.
kalau yang diharapkan di dalam masyarakat itu sebenarnya kan untuk bisa, kita kan social people ya, kita itu diciptakan oleh Tuhan gitu ya istilahnya, as social Bukan beings. saya loh, bukan saya. No. Jadi social beings. Jadi kalau social beings itu maksudnya kita berkelompok hidupnya tuh Mbak Santi. Memang kita tuh diciptakannya seperti itu. Jadi kita genetik kita seperti itu. Nah kalau misalnya kita memang merubah itu gitu ya, merubah kebiasaan kita, itu pasti ada friksi dan konflik di dalam diri kita dan di dalam lingkungan kita pasti ada itu. Tapi adaptasi itu belum tentu nggak mungkin gitu, pasti bisa mungkin gitu, tapi memang akan butuh waktu yang lama. Dan kalau misalnya memang itu terjadi gitu, kita menjadi individual people gitu yang benar-benar individualis sekali gitu ya, we'll never know what will happen sih sebenarnya. Cuman humanity itu akan seperti apa gitu, kita juga masih bertanya-tanya gitu, karena sosial media itu juga akan bisa membantu tapi akan juga bisa merusak sih. Jadi ada two edge of the sword gitu sebenarnya istilahnya ya kayak gitu. Jadi pasti berarti akan berbeda ya gitu cara kita interaksi. Pasti akan berbeda, dan perbedaannya potentially adalah perbedaan yang sebenarnya akan harmful ya, karena itu tadi, karena social being itu ya harus bersosialisasi gitu ya. Tapi kemudian karena kebiasaan lalu pandemi pula gitu ya, jadi berarti nanti bisa saja potensial mental breakdowns ke depan itu akan menjadi lebih banyak ya, karena tekanan-tekanan ini atau karena situasi seperti sekarang ini gitu ya. Ya, dan kemungkinan untuk orang itu untuk bekerja sama di kelompok yang besar itu sangat kecil nantinya gitu ya. Untuk orang-orang itu untuk bisa bekerja kelompok gitu ya, secara fisik atau tatap muka gitu, itu sangat kecil gitu, karena tatap muka sendirinya aja nanti akan membuat mereka itu stres gitu, atau apa namanya kayak stressful bagi mereka gitu. Kayaknya itu change banget kan. Sekarang anak-anak sekolah aja untuk mau mulai sekolah itu banyak yang panic attack, Mbak. Takut. Seperti kayak pas waktu mereka itu di TK yang baru takut ditinggal sama orang tuanya gitu. Orang tuanya. Gitu loh Mbak. Gitu. Sampai segitunya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia udah dari kecil di rumah nggak pernah interaksi sama orang banyak gitu ya, terus nanti mereka itu dipanggil ke kantor gitu, kalau misalnya dia itu udah dewasa dipanggil ke kantor untuk kayak presentasi di depan orang-orang banyak yang bukan yang kayak gini ya, nggak online gitu ya, itu kayak gimana rasanya? Beda banget kan ya Mbak? Tuh. Iya. Kasihan juga ya mereka. Ya berarti kan bisa saja bahwa karena semua pandemi ini kan melanda seluruh dunia gitu ya. Dan artinya persoalan seperti ini kan akan dialami oleh sebagian besar generasi muda mungkin ya, yang terus confined in a space gitu ya, yang kemudian bekerja sama dalam tim besar menjadi susah gitu ya. Tapi nah ini mumpung ketemu nih sama ahlinya nih, apa yang kira-kira perlu diingat nih oleh orang tua atau orang dewasa atau mungkin jadi kita perlu kayak apa ya, menerapkan bahwa anak-anak kita juga ya, terutama ya, kalau kita itu nggak hidup sendirian. Jadi kita tuh harus terus tolong menolong orang lain gitu, itu harus dicontohin terus setiap hari. Kalau bisa memang dibacakan buku-buku yang bersifat sosial gitu ya, sehingga nanti empati mereka juga tumbuh seiring itu gitu. Jadi dari cerita-cerita mereka juga bisa kok sebenarnya belajar. Dan interaksi yang tatap muka itu sangat sangat spesial gitu loh sekarang ini gitu, karena yang kayak bergandengan tangan gitu ya, atau main namanya tuh yang sangat lavish, itu luxury sekali loh. Ya kan? Ya itu luxury banget sekarang ini tuh. Kita kan soalnya kan di sekolah juga. Sekarang kita sekolah pakai masker, nggak boleh bersentuhan gitu ya. Terus kita juga nggak boleh interaksi sama, jaga jarak. Jadi yang kayak main-main seperti itu is very luxury gitu ya. Yang bisa dilakukan sama orang-orang di rumah gitu, sama orang tuanya gitu. Jadi sehingga anak-anak itu tidak kehilangan touch itu gitu. Dan
bisa bisa ada koneksi gitu ya dari physical touch-nya itu gitu. Soalnya itu yang mereka kekurangan sekarang ini. Ya, jadi seringkali kalau sesuatu yang kita punya tuh kita cuekin ya, tapi begitu itu hilang, nah mulai gitu ya. Dan Iya, iya. tadi menarik tuh Muti cerita bahwa berarti orang tua atau orang-orang yang berada di dekat anak-anak ini yang harus mulai memperkenalkan lah ya sosialisasi itu gitu kan ya, Iya, iya benar. sentuhan, Iya, mungkin hugging gitu yang mungkin dia di hugging. luar bisa bisa aja nggak dapat gitu, nggak dapat pelajarannya artinya gitu ya. Nggak bisa, nggak boleh. Nanti nanti suruh pulang. Ya, Iya betul. kan, kalau misalnya itu kan peraturan di sekolah Mbak Santi, no touching Ya, gitu kan. Sekarang itu yes. peraturannya. Dan Ya. mereka harus pakai mask, mereka harus jaga jarak, minimal 1,5 meter gitu. Jadi Yes. gimana mau touching gitu ya? Yes. Jadi siapa yang mau mengajarkan mereka human touch? Ya itu cuman ya orang tua kita, orang tua mereka. Gitu. Ya, berarti ini adalah PR baru lagi ya sebenarnya buat orang tua gitu ya untuk memperkenalkan itu gitu ya. Jadi para orang tua yang ada di sini, banyak-banyaklah meneladankan itu hugging, touching gitu ya, kissing di depan anak-anak gitu ya, dan memperkenalkan mereka dengan hal-hal yang kayaknya nih kita taken for granted selama ini gitu ya. Yes. Gitu kena pandemi, nah loh. Dulu no cheating doang, sekarang no cheating, no touching lagi di sekolah kan? Mampus aja gitu kan. Kasian banget kita Padahal ini. Bisa aja kita ini bisa aja kan apa ya? Touching deprive. Bisa ya mungkin ya. iya benar, iya. Jadi kalau touching deprive ya banyakin massage di rumah gitu Ya, kayak betul. jadi kayak ada body touching gitu sama satu sama lain gitu ya. Ngurut-ngurut kaki gitu ya. Itu sih sebenarnya. Yes. Karena itu bagian dari apa? Bagian dari healing juga ya, bagian dari terapi. Betul. Nah, kalau misalnya di art terapi itu Mbak Santi, kalau misalnya ada orang yang punya touch deprived dan lain-lain, itu biasanya mereka itu diajak untuk pakai clay. Jadi clay itu, pernah lihat itu tuh soalnya sifatnya itu tuh lebih mirip sekali dengan human touch, gitu loh. Mirip sekali sama skin, ya, human skin yang lagi yang kena air gitu atau yang wet itu mirip banget tangibility-nya sama clay gitu. Jadi kita pakai itu untuk biar kita itu seakan-akan sensasinya itu kita lagi kayak membentuk atau meraba seseorang gitu sampai kayak gitu. Sensasinya mirip gitu ya. Jadi oh iya, dan clay orang bisa membentuk macam-macam dengan clay gitu ya, bikin jadi karya gitu ya. Dulu saya jadi ingat selalu kalau sekolah itu suruh bikin clay, bisanya cuma bikin kotak tok. Nah, ini bagus jadi tuh. Susah loh. Oh bagus ya. Oh susah ya. Oh, susah loh bikin kotak saya bilang itu. Ini jeding ini. Ini ada ini ada pertanyaan ini rupanya. Oke. Oh, dari Jimmy. Kak Muti, ada teman yang share fenomena anak yang sekolah lebih dini. Tak dari PAUD atau TK. Cerdasan emosionalnya dapat menjadi PR di masa depan karena udah penuh dengan pressure dari kecil. Apa iya? Nah, thank you Jimmy. Iya. Satu lagi itu ya. Maksudnya kita masuk TK terus disuruh Zoom. Sekarang. Ya kan? TK itu padahal sebenarnya kan main-main gitu loh. Harusnya dia itu belajar berinteraksi dengan teman-temannya. Bukan untuk mengejar akademis, bukan untuk mengejar bisa baca, tulis, dan lain-lain, berhitung, dan lain-lain. Tapi sebenarnya intinya itu mereka itu menyesuaikan diri untuk berinteraksi dengan anak-anak seumurnya dia. Gitu. Ya. Nah, sekarang itu interaksinya gimana? Kalau misalnya online, itu susah banget gitu ya. Jadi yang pasti dia cuma dengerin gurunya ngelit terus gitu. Kan ya aku sendiri kan juga punya anak ya, Mbak Santi ya, umurnya juga sebentar lagi juga mau TK gitu. Nah, saya kadang-kadang juga udah hunting nih sekolah gitu yang online gitu kayak gimana dan program-programnya juga seperti apa ya. Tapi kasihan banget ya Mbak gitu kalau misalnya anak-anak yang mau baru masuk TK harus online dan harus ngedengerin, harus tatap screen selama berapa waktu, 30 menit lah minimal itu kan sebenarnya. Dan terus harus mengikuti instruksi terus gitu, nggak ada waktunya untuk ngobrol sama teman-temannya, itu apa, kau punya apa gitu, sini aku boleh pinjam apa enggak gitu. Ini punya kamu warna pink, punya aku warna merah gitu. Itu hal-hal seperti itu tuh
nggak ini ya, nggak tersampaikan gitu, nggak reachable gitu. Iya, jadi ini Ya memang benar juga PR ya. sekali buat kita. Yes. Jadi mungkin saja harus mulai ada pemikiran TK itu dibawa ke rumah kali ya gitu. Tapi artinya orang tuanya lagi-lagi harus menciptakan sebuah TK mini dalam sekolah, dalam rumah gitu kali ya. Jadi dia mereka Tapi harus jadi gurunya. Gimana? ya itu guru sih pasti bisa ya. Maksudnya masih Hmm. mungkin ya kita menjadi orang tua menjadi guru mengajarkan itu masih mungkin. Tapi untuk menjadi Hmm. anak kecil seumur dia bisa Ya. nggak gitu Dia loh. harus mingle dengan anak lain ya sebenarnya. Iya, itu yang sebenarnya yang kita butuhin ya. Hmm. Heeh. Betul. Makanya Jadi itu banyak PR. orang yang menunda kan, Hmm. menunda menyekolahkan anak ya gitu. Jadi I mendingan see, nanti gitu. aja mereka dan itunya. Atau ya ada juga yang udah nggak peduli lagi kayak ya udah deh kamu keluar sana tuh main sama anak-anak di luar. Soalnya sampai karena mereka desperate ya gitu. Seperti ya. Ini ada pertanyaan dari Wira Ledok. Oke. Bagaimana art terapi dapat diterapkan pada anak dengan kanker? Apakah setiap Oh, kelompok usia tertentu memerlukan bentuk art terapi yang berbeda? yes. Silakan. Ya memang. Jadi art Kasih. terapi itu memang luas banget ya dan itu dipakai Hmm. di multifaset atau multi apa namanya kayak banyak sekali gitu profesional yang Hmm. pakai art terapi dan pendekatannya memang beda-beda. Nah Hmm. kalau misalnya memang ada yang dipakai untuk chronic illness gitu ya, biasanya Hmm. itu kebutuhannya itu berbeda dengan apa yang anak-anak yang tidak punya chronic illness gitu. Kalau Hmm. yang punya chronic illness tuh biasanya ada kayak pattern gitu ya kalau misalnya mereka itu menanyakan gitu kenapa gitu ya, what happened to me, Hmm. why gitu. Nah Hmm. terus ada juga yang mungkin menanyakan gitu tentang healing gitu, gimana caranya healing dan lain-lain. Nah itu Hmm. sebenarnya kan itu sebuah proses journey dari apa namanya kayak healingnya dia itu untuk secara fisik dan mungkin mudah-mudahan secara mental ya gitu. Mereka itu mau sembuh kan sebenarnya kan ya, mereka mereka itu jadi journey-nya dia untuk sembuh itu kayak gimana. Nah biasanya kalau di luar negeri itu art terapisnya itu yang kalau misalnya untuk yang menangani yang punya pasien-pasien untuk CA dan cancer itu mereka itu tuh mengajak kliennya itu punya jurnal. Jurnalnya itu tuh bisa tentang dirinya, who they are gitu ya. Jadi kalau misalnya Hmm. udah stagesnya udah critical stage gitu ya, jadi mereka bikin jurnalnya tentang dirinya sendiri gitu, agar dia selalu akan bisa dikenang. Karena kalau misalnya kita itu apa seorang yang memiliki penyakit yang kronis itu mereka biasanya takut nggak akan dikenang lagi gitu ya oleh Ah. orang-orang terdekatnya gitu. Jadi mereka tuh Hmm. diajak untuk membuat sebuah jurnal tentang mereka, diri mereka sendiri, buat Hmm. orang-orang terdekatnya gitu. Terus nanti biasanya ada kayak Hmm. pesan-pesan gitu. Itu kalau misalnya udah mau di Masih. apa namanya ending stage ya gitu. Nah, tapi kalau Hmm. misalnya yang masih di healing stage itu biasanya kita pakai kayak prompts-prompts yang untuk yang bikin semangat gitu. Untuk Hmm. apa namanya untuk kayak meregulasi emosi gitu. Kadang-kadang kan soalnya kan stressful banget ya itu di rumah sakit terus dengar apa namanya hasil diagnosa dokter gitu. Kita butuh yang Hmm. emosi apalagi ditusuk-tusuk sama jarum kan ya Kak Ah. Santi ya. Ah, ya. Nah, Betul. itu juga kita juga kadang-kadang kita kita kayak bisa mengalihkan gitu anak-anak gitu dengan kayak iPad gitu gambar-gambar di iPad sambil mereka itu diambil darahnya gitu yang lain-lain gitu sebenarnya Hmm. banyak sekali ya pendekatan-pendekatan dan beda banget gitu sama yang Masih. klien-klien yang datang ke Hmm. yang klien lain yang nggak punya chronic illness gitu. Perhatian Mas ya. Oke. Terima Beda. kasih. Ini ada pertanyaan dari ini teman saya, sahabat saya Mbak Kris. Bagaimana art terapi bisa membantu orang dengan kecenderungan cat phobia, takut sama kucing? Teman saya ini emang takut sama kucing. Kalau saya Apa takut namanya? sama singa. Jadi kalau orang takut gitu ya ataupun um, orang alergi gitu misalnya itu ya diekspos terus sebenarnya harusnya Ah, semakin kita tuh. Gitu semakin ya. kita Oh, menghindari itu semakin kita akan takut dan tidak akan gitu ya. terselesaikan. Jadi Waduh. ada tuh yang namanya exposure therapy gitu, istilahnya exposure therapy. Jadi itu terapi itu secara pelan-pelan
apa namanya, memberikan exposure pada trauma-trauma atau fobia-fobia kita gitu. Jadi waduh. saya kita takut Tapi saya bisa kucing. kebayang, takut kucing, dia harus ketemu kucing. Oh, Enggak, jadi nggak pingsan. pelan-pelan. Jadi emang Oh, exposure-nya pelan-pelan. Jadi mungkin awalnya Ah, gambar kucing gitu, terus nanti dengar suara kucing, terus nanti megang sih. megang binatang yang mirip kucing gitu, atau apa namanya yang bulunya mirip-mirip kucing. Ya tergantung emang takut dari kucingnya tuh apa gitu. Tapi juga ada yang ada namanya trauma processing Mbak Santi. Jadi pendekatannya itu tuh jadi kita menghilangkan trauma kita dulu gitu, baru nanti kita diekspos. Nah itu Expose. ya Ya, pendekatannya ya. bisa pakai macam-macam gitu. Apa namanya, bisa pakai hipnoterapi, bisa pakai resource Hmm, therapy, bisa pakai hmm, blue state therapy itu atau EMDR gitu. Jadi memang hmm. ada teknik-tekniknya Macam-macam ya. banyak Tapi banget sih. artinya esensinya adalah kalau fobia itu berarti harus dihilangkan lah ya, disembuhkan lah Iya, intinya gitu ya. betul, Itu betul, caranya betul. gitu. Saya takut sama hantu, masa saya harus ketemu hantu ya. Anyway, terima kasih. Tuh Mbak Kris ada responnya dari Santi. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah memungkinkan, oh tadi Mas Wira, apakah memungkinkan art terapi dikerjakan dalam institusi rumah sakit dengan jumlah pasien anak yang banyak? Oh, oke. Jadi memang kalau misalnya di rumah sakit yang di luar negeri ya, art terapi sekarang udah apa banyak diaplikasiin gitu di sana. Jadi tapi itu bentuknya itu adalah studio art terapi. Studio art terapi itu pendekatannya itu beda sama yang one on one itu, atau yang di grup kecil. Studio art terapi itu jadi ada ruangan khusus gitu untuk menggambar, lengkap dengan peralatan gambar, peralatan arts dan lain-lain. Jadi anak itu datang ke sana untuk melakukan apa saja, untuk mengekspresikan diri sendiri gitu, mengekspresikan apa yang perlu diekspresikan. Nah itu bisa sampai 20 orang gitu, bisa datang dalam satu waktu situ gitu loh. Tapi memang art terapis di situ itu fungsinya itu cuman kayak keliling aja gitu, keliling gitu ya. Kadang-kadang nanyain gitu, ini gimana, kamu lagi apa, ini gambar apa gitu, cuman sebatas itu aja. Jadi nggak terlalu dalam, nggak sedalam yang one on one. Tapi at least kalau objektifnya itu agar klien-klien itu tuh dapat melakukan sesuatu gitu ya, apa namanya, mereka itu juga bisa mencapai kepuasan gitu ya, untuk karena mereka itu bisa mengekspresikan diri gitu ya, terus bisa lebih mungkin self esteemnya juga lebih tinggi gitu dengan itu gitu, dengan gambar atau melakukan sesuatunya itu gitu Mbak. Ini tadi ada lanjutan pertanyaan dari Mbak Kris soal cat phobia. Cat phobia. Berarti solusinya bukan art therapy ya untuk cat phobia ya? Sebenarnya gini, kalau misalnya Mbak Kris itu cocok dengan art terapi bisa aja gitu, tapi pendekatannya itu nanti akan dicampur dengan ego state gitu, dicampur dengan ada lain yang lagi namanya resource metode gitu lain ya. gitu. Iya, metode lain. Jadi nggak pure cuman gambar aja, tapi memang kalau sekarang itu terapi itu nggak ada pure yang seperti itu. Jadi kita harus kalau terapis itu punya kayak tools yang lain gitu di dalam kantornya gitu, untuk membantu orang-orang yang kebutuhannya beda-beda gitu. Jadi kebetulan kalau aku memang belajar tentang ego state therapy gitu ya, untuk trauma processing gitu. Tapi ada juga yang temennya aku satu lagi juga dia mendalami EMDR gitu. Jadi EMDR tuh yang kayak yang harus kayak ada pendulum gitu loh Mbak, yang harus lihat kanan kiri kanan kiri kanan kiri itu. Tapi ternyata itu sangat efektif banget gitu untuk apa namanya, menghilangkan trauma. Itu terapi ya, trauma gitu ya. Jadi ada beberapa metode mungkin ya, mungkin tidak hanya satu gitu pendekatannya, tapi semacam-macam. Ini ada pertanyaan dari Doris 4652. Kak, bagaimana caranya melakukan art therapy untuk mengeluarkan rasa marah? Oh, banyak ya. Oke, jadi art terapi, art itu kan materialnya beda-beda dan efeknya beda-beda. Nah, kalau misalnya marah itu kan
kita tuh biasanya kalau marah tuh kita mau ngapain gitu. Kita harus lihat dulu, kita tanya sama diri sendiri kalau kita marah tuh kita ngapain sih gitu. Nah, kalau Hmm. misalnya memang kita biasanya mukul-mukul barang gitu ya, Hmm. ya kenapa kita harus mukulin barang sampai penyok gitu? Kenapa kita nggak mukulin Hmm. clay dan kita membuat sesuatu Ah, gitu. ada karyanya gitu ya. Nah, Ada kalau ada misalnya buahnya lah ya. ya, dan kalau misalnya kita itu apa namanya marahnya itu dengan benar-benar rage gitu ya, tapi kita nggak bisa Hmm. ngeluarin gitu ya. Biasanya kita Hmm. nggak kasih yang untuk mukul-mukul dan ngeluarin juga gitu, tapi kita Ah. mungkin mengarahkan ke pakai paint dulu gitu. Coba pakai paint gitu, Hmm. flow biar di Hmm. flow dulu gitu loh. Emosinya di flow Hmm. dulu, baru nanti kalau misalnya memang udah mau yang bener-bener memang bisa ngeluarin amarah, mungkin yang lebih materialsnya yang lebih konkret lagi gitu daripada yang fluid I ini see. gitu. Kan I fluidity see. kan itu bisa biar bisa mengalir dulu ya emosinya Ada gitu. tahapannya lah ya. Mm-mm. Ya. Jadi memang kita Ini harus mendapatkan ke diri sendiri dulu ya hmm. source of the Eh, problem. ditanya lebih jauh nih tempat art terapi alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa? Nah, bisa tolong disampaikan. Nah, ini ada pertanyaan. Wah, hilang beneran nih. Freeze dan hilang. Kalau saya boleh mewakili, ada di Instagram Art Therapy Jakarta. Uh, alamatnya di situ dan nomor yang bisa dihubungi ada di akun Instagram itu. Kebetulan tadi saya lihat, kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Ah ya, hilang si Muti. Mudah-mudahan dia bisa balik lagi. Uh, jadi follow aja akun Instagramnya Art Therapy Jakarta atau Muti Ribowo. Ini sebentar. Kalau nggak salah di Jakarta Selatan deh. Jalan Cipete atau apa gitu. Tapi lebih baik follow aja. Dia balik lagi nih. Hilang sementara. Jadi tadi saya udah kasih tahu bisa follow akun Instagram Art Therapy Jakarta kan ya untuk tahu Oh alamat iya. sama nomor teleponnya ada di situ betul ya? Iya, dan kita sebenarnya kita sekarang lagi pembangunan Mbak Santi. Jadi kita Oh, akan buka art terapi itu nanti di sebuah ruko. Ya, nanti hmm, memang sesuai dengan kapasitas kita sekarang juga timnya kita juga udah makin banyak gitu. Jadi kita okay. sekarang nanti kita lagi bangun ruko di Bintaro gitu. Jadi Oh, I sebenarnya see. art terapi Jakarta itu ada di Puri Sakti deket Kemang situ di Cipete. Yang Hmm, kedua itu di PIK dengan Cindy, Mbak Cindy Seharjatanaya, dan satu lagi nanti hmm, akan ada di Bintaro gitu. okay. Oke, sebelum kita closing nih, ada pertanyaan satu lagi boleh ya? Boleh Ini dong. dari Riva Faro. Anak aku Hmm. autis dan pernah ikut art terapi beberapa bulan. Alhamdulillah banyak banget perkembangannya. Sayangnya pandemi jadi mesti berhenti karena art therapy by online kurang efektif. Ya betul. Nah, ini komen. Iya. Oke. Okay. Uh-uh. Hmm. Jadi memang kalau misalnya anak-anak yang butuh one on one itu, Hmm. kalau misalnya dia ke online gitu, dia akan berubah sekali gitu ya. Apa namanya Hmm. efektivitasnya. Ya, ya, Apalagi kalau ya, misalnya ya. ada yang kebutuhan autistik ya, jadi memang dia itu juga Hmm. butuh interaksi gitu sama orang gitu. Hmm. Jadi Hmm. ya memang harus ini ya, harus tatap muka gitu akhirnya. Harus hands on Hmm. sekali gitu terapisnya juga itu untuk menemani Hmm. menemani kliennya ini gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Rifa Faro. Sehingga bisa Benar-benar. mudah-mudahan bisa dilanjutkan terapinya untuk anaknya. Wow, tidak terasa sudah 1 jam kita belajar dari Muti. Um, kita jadi saya paling tidak ya lebih tercerahkan lah ya bahwa kita sekarang bisa lebih terbuka bicara mengenai kesehatan mental dan apa namanya itu bukan sesuatu yang tabu atau dosa besar gitu ya. Dan banyak sekali orang-orang antara lain Uti ya, ahli-ahli yang memang sengaja berkecimpung dan belajar di situ untuk membantu
apa namanya, kita yang mungkin punya masalah-masalah mental. Salah satunya adalah art therapy. Ada closing mungkin yang mau disampaikan oleh Muti untuk topik kita ini? Untuk mungkin ini pesan yang mungkin yang akan berguna ya buat teman-teman semua gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak sendiri gitu ya. Kita ada orang-orang yang peduli kok gitu. Dan untuk mencari orang-orang tersebut itu memang butuh usaha. Tapi kalau sudah dapat gitu pasti nanti akan merubah hidup kita banget ya. Nah terus dan saya sih sangat appreciate sekali sama orang-orang nge-value juga gitu ya courage-nya orang-orang yang yang udah di tahap dimana mereka itu udah nelfon orang lain gitu untuk meminta pertolongan gitu. Karena untuk meminta pertolongan pada seorang profesional itu tuh sangat sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya orang itu udah nelfon gitu, biasanya kan dia itu udah di titik dimana mereka itu tuh udah accept gitu kalau misalnya mereka itu tuh punya masalah dan they need someone else to help them gitu ya. So I appreciate that. Dan ya itu dia, maksudnya kita nggak sendiri gitu. Kalau misalnya memang kita sudah di titik ambang mau menyerah gitu, jangan lupa loh kita ada. Dan kita di sini juga ada banyak sekali orang-orang yang sekarang itu yang mau membantu tanpa harus membayar gitu ya. Jadi yang kayak pro bono work gitu, atau orang-orang yang kayak gini, yang kayak sharing lewat internet gitu ya, IG sharing gitu. Terus nanti ada education workshop yang benar-benar yang buat umum, terbuka untuk umum gitu. Jadi sekarang sangat banyak sekali gitu ya platform-platform yang bisa dikunjungi gitu. Jadi jangan jangan malu-malu gitu ya untuk melakukan itu gitu. Terima kasih. Jadi jangan merasa sendiri. Yang namanya masalah itu namanya juga hidup ya. Kalau banyak masalah, kalau banyak cucian tuh namanya laundry ya. Nah, jadi kita itu biasa, orang bisa bermasalah gitu ya. Semua orang nanti pasti ada masalah. Yes. Dan kita harus bersyukur bahwa ada orang-orang seperti Mbak Muti yang bersedia membantu kita. Gitu. Jangan sampai sudah mau lompat baru kita minta tolong. Kita kalau tahu bahwa kita punya masalah, segeralah minta tolong sebelum semuanya terlambat. Nah, terima kasih banyak sekali. I can never thank you enough mau menjadi tamu. Aku loh yang terima kasih banget udah diundang di sini. Saya terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang datang, kami juga terima kasih atas partisipasi, atas atensi dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga sesi yang singkat ini sangat bermanfaat bagi semua. Sampai situ Muti, terima kasih banyak Mbak Grace. Oke, Mbak Santi, thank you ya. Ketemu lagi kapan-kapan, sehat selalu, salam buat keluarga. Salam juga buat keluarga ya Mbak. Oke, sukses selalu ya. Bye-bye. Sukses. Bye. Thank you. Bye. Silahkan di off-in. Gimana caranya, Mbak? Klik yang kali. Oh, udah. Ya, oke, dah. Aku harus masukin ini ke IGTV soal. Terima kasih.